Kembali lagi bersama kami di Partai X. New Era Indonesia, Paradoks Demokrasi. Kamu sadar nggak sih? Selama ini kita hidup di dalam sistem yang katanya demokratis, katanya kerakyatan, katanya suara rakyat adalah suara Tuhan, tapi ternyata diam-diam kita cuma dikasih ilusi memilih. Ingat, ilusi memilih. Kita disuruh milih presiden, wakil rakyat, lewat apa? Pemilu. Tapi kalian pernah baca nggak? Sila keempat Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata kuncinya, musyawarah, bukan voting, bukan kampanye miliaran rupiah, bukan rebutan kursi lewat popularitas. Dan lucunya lagi, sila ini bukan cuma tempelan moral. Dia ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Artinya, falsafah dasar negara, fondasi, dasar hukum tertinggi, tapi begitu kita buka batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 6A, kok beda cerita. Presiden dipilih langsung lewat pemilu yang katanya rakyat milih langsung, padahal pilihan rakyat itu udah disaring, dibentuk, dikurasi sama partai politik. Itu namanya apa? Disuguhkan pilihan, bukan musyawarah, bukan kebijaksanaan, bukan suara sejati rakyat. Kita dijebak dalam sistem yang katanya demokrasi, tapi sebenarnya udah dikunci dari awal. Kalau begitu, kalian masih yakin ini sah? Masih yakin prosesnya sesuai Pancasila? Kalau batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 bertentangan sama pembukaan, yang mana seharusnya menang? Jawabannya jelas, pembukaan. Karena dia adalah dasar dari semuanya. Jadi kalau pasal 6A tidak sesuai, seharusnya bukan Pancasila yang diubah, tapi batang tubuhnya yang direvisi. Karena kalau tidak, kita hidup dalam negara yang berpura-pura demokratis, berpura-pura berdasarkan Pancasila. Selamat datang di New Era Indonesia. Era di mana rakyat mulai melek, mulai sadar, mulai bertanya, selama ini siapa yang benar-benar punya suara? Kalian pikir milih itu bebas? Padahal yang nentuin siapa yang bisa nyalon itu bukan rakyat, tapi partai. Sebelum kamu milih, nama-namanya udah dipilih duluan dan cuma yang punya modal uang dan koneksi yang bisa ikut main. Ini bukan demokrasi. Ini franchise kekuasaan. Yang punya uang bisa sewa buzzer, pasang baliho, kuasai media. Yang punya gagasan tapi gak punya modal, hilang di tengah keramaian. Akhirnya kita cuma milih dari daftar yang udah disiapkan. Bukan pemilih, tapi penonton di pesta yang gak pernah kita rancang. Kalian tahu gak? Apa bedanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945? Pembukaan itu fondasi, itu roh konstitusi, cita-cita luhur bangsa. Di sana tertulis kemerdekaan, keadilan sosial, dan Pancasila, termasuk sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, batang tubuh itu bagian teknis, bagaimana ngatur struktur negara, sistem pemerintahan, mekanisme pelaksanaannya. Masalahnya sekarang ada benturan di pembukaan, jelas disebutkan musyawarah, perwakilan, kebijaksanaan. Tapi di pasal 6A batang tubuh, presiden dipilih langsung lewat pemilu, voting, sama sekali gak ada mekanisme musyawarah di situ. Lalu orang bilang, itu cuma beda tafsir, biasalah. Enggak, ini bukan sekedar beda tafsir, ini pelanggaran prinsip. Kenapa? Karena dalam hukum tata negara, pembukaan lebih tinggi dari batang tubuh. Itu sumber hukum tertinggi. Batang tubuh harus tunduk pada nilai-nilai yang ada di pembukaan. Kalau struktur hukum malah melanggar falsafah dasar negaranya, itu sama aja kayak bangun rumah yang rusak fondasinya sendiri. Lama-lama ya bakal roboh. Bayangin, kamu bikin peraturan rumah tangga, tapi kamu sendiri langgar aturan dasarnya.
Itu bukan reformasi, itu pengkhianatan terhadap konstitusi. Jadi, kalau ada pasal dalam batang tubuh yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar di pembukaan, harusnya yang diubah bukan pembukaannya, tapi batang tubuhnya. Karena kalau enggak, kita bukan lagi negara hukum, kita cuma negara yang pura-pura punya hukum. Kalian pernah tidak merasa kayak semua ini tuh terlalu rapi untuk jadi kebetulan? Hukum disusun, sistem dibuat, prosedur diatur, dan semuanya tampak sah secara administratif. Tapi ketika kamu lihat lebih dalam, ada yang janggal, ada yang tidak beres. Ini yang disebut rekayasa legitimasi. Sebuah sistem di mana hukum dirancang bukan untuk menegakkan keadilan, tapi untuk melegalkan ketidakadilan. Contoh paling nyata, bisa jadi pemilu. Semuanya terlihat sah, ada KPU, ada undang-undang pemilu, ada jadwal, ada daftar pemilih tetap, ada TPS, ada kotak suara. Prosesnya panjang, rumit, dan tampak demokratis. Tapi, apakah rakyat benar-benar punya kuasa dalam menentukan? Atau mereka cuma disuruh memilih dari nama-nama yang sudah dikurasi oleh partai? Dan siapa yang bisa maju? Bukan orang yang paling bijak, bukan tokoh yang paling dekat dengan rakyat, tapi yang punya uang, punya backing politik, dan disetujui sistem. Semuanya legal, tapi jauh dari nilai Pancasila, jauh dari hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi hukum ini, sadar atau gak sadar, sedang bekerja bukan untuk menegakkan Pancasila, tapi justru sedang melindungi penyimpangannya. Inilah yang terjadi kalau substansi dikorbankan demi legalitas teknis. Semuanya jadi sah secara hukum, tapi batin kita tahu ini tidak adil. Ini bukan yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Pertanyaannya, kalau hukum bisa direkayasa untuk menciptakan ilusi kebenaran, apa yang tersisa dari keadilan itu sendiri? Apakah kita rela hidup dalam sistem yang benar secara prosedur, tapi salah secara nurani? Sekarang kita sampai di pertanyaan yang gak bisa lagi kita hindari. Apakah kita butuh amandemen? Perlukah bentuk demokrasi alternatif? Atau saatnya kita kembali ke sistem permusyawaratan yang murni? Kalau bicara, apakah kita butuh amandemen? Jawabannya, iya. Tapi bukan yang asal ubah Undang-Undang Dasar kita harus kembalikan posisi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai roh konstitusi. Batang tubuhnya harus tunduk, bukan justru bertentangan. Maka dari itu, Partai X selalu bilang salah satu poin penyembuhan bangsa adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 ke naskah asli dengan amandemen terbatas. Lalu, perlukah bentuk demokrasi alternatif? Ya, perlu. Indonesia dalam naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 memiliki struktur pemerintah yang mewakili tipe ideal menurut Cicero. Di antaranya, monarki yang diwakilkan dengan eksekutif, aristokrasi yang diwakili oleh lembaga legislatif, dan demokrasi yang diwakili oleh MPR. Jadi bentuk pemerintahannya bukan murni demokrasi, tapi menggabungkan 3 bentuk pemerintahan, yaitu demokrasi, monarki, dan aristokrasi. Lantas, dengan semua itu apakah bisa kembali ke permusyawaratan yang murni? Inilah jawaban yang sejati menurut Pancasila. Permusyawaratan atau perwakilan itu bukan cuma sistem, tapi falsafah hidup berbangsa. Negara ini dibangun bukan atas nama mayoritas, tapi atas nama kesepakatan yang arif. Keputusan negara seharusnya bukan hasil rebutan suara, tapi hasil mufakat dari perwakilan yang berintegritas. Jadi bukan soal kita nostalgia sistem lama, tapi ini soal kita sadar kita udah jauh dari cita-cita awal berdirinya bangsa ini. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin satu bangsa, satu kemampuan.